Pernah nggak lu duduk sebentar di akhir hari, ngehitung sisa saldo sambil mikir pelan-pelan, gaji gue sebenarnya cukup, tapi kenapa hidup tetap terasa sempit? Bukan sempit karena kurang kerja, bukan juga karena boros yang gimana-gimana, tapi sempit yang rasanya pelan, halus, kayak napas yang nggak pernah benar-benar panjang. Setiap awal bulan, gaji datang. Ada rasa lega sesaat, kayak akhirnya bisa tarik napas. Tapi entah kenapa, napas itu cepat habis. Hari jalan pelan-pelan dan tanpa sadar kita kembali ke posisi yang sama, nunggu tanggal, nunggu angka berubah, nunggu rasa aman yang nggak kunjung datang. Mungkin lu pernah ngerasain ini, gaji nggak kecil, cukup buat makan, cukup buat bayar ini itu, cukup buat hidup, tapi nggak pernah cukup buat tenang. Setiap keputusan kecil terasa berat. Mau jajan mikir dua kali, mau istirahat merasa bersalah, mau senang sedikit, ada suara di kepala yang bilang, yakin aman, hidup jadi penuh perhitungan. Bukan perhitungan mimpi besar, tapi perhitungan harian yang sunyi. Bensin cukup nggak sampai akhir minggu? Uang makan aman nggak kalau ada keperluan dadakan? Kalau ada yang sakit, kalau ada yang minta bantuan, kalau ada hal yang nggak direncanakan? Dan yang paling aneh, kita jarang ngomongin ini. Karena dari luar, semuanya kelihatan baik-baik saja. Kerja jalan, tagihan dibayar, hidup tetap lanjut. Tapi di dalam, ada rasa sempit yang susah dijelasin. Bukan panik, bukan putus asa. Cuma rasa capek yang tenang, tapi menetap. Mungkin ini bukan soal kurang uang. Mungkin juga bukan soal salah langkah besar. Bisa jadi, tanpa kita sadari, ada sesuatu dalam cara kita hidup dengan uang yang pelan-pelan bikin ruang bernapas itu mengecil. Dan obrolan ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, bukan juga buat ngasih jawaban cepat. Cuma ajakan buat duduk sebentar, ngopi sebentar, dan jujur sama diri sendiri. Kalau lu masih di sini, mungkin cerita ini nggak jauh dari hidup lu juga. Kalau lu lagi dengerin ini sambil duduk atau sambil jalan pulang, gua mau bilang satu hal pelan-pelan. Lu nggak sendirian di perasaan ini. Banyak orang hidup dengan pola yang mirip. Gaji datang, lalu pergi. Bukan karena dihambur-hamburin, tapi karena hidup memang berjalan terus tanpa nunggu kita siap. Tagihan datang rutin, makan 3 kali sehari, transport. Kebutuhan kecil yang kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin jadi berat tanpa suara. Kadang kita nggak sadar kemana uang itu pergi. Bukan karena nggak peduli, tapi karena hari-hari terlalu sibuk buat dihitung satu persatu. Tiba-tiba bulan hampir selesai, dan rasa sempit itu muncul lagi. Yang bikin capek bukan angkanya, tapi pola yang berulang. Setiap bulan rasanya mirip. Awal bulan lega, tengah bulan waspada, akhir bulan bertahan. Dan yang aneh, kita mulai menganggap ini normal. Emang hidup orang dewasa begitu. Yang penting masih bisa jalan. Syukur masih kerja. Pelan-pelan, standar tenang kita turun. Tenang bukan lagi soal punya ruang, tapi sekadar nggak ada masalah besar hari ini. Di titik ini, gue pengen ngajak lu ngobrol. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari obrolan ini. Kalau lu ngerasa cerita ini dekat, lu bisa kasih tanda kecil. Bukan buat algoritma doang, tapi buat bilang ke diri sendiri, gue denger, gue hadir. Lu juga bisa ninggalin cerita lu di kolom komentar. Nggak perlu rapi, nggak perlu pinter, cukup jujur. Kadang, baca cerita orang lain aja udah bikin kita merasa nggak sendirian. Dan kalau lu ngerasa obrolan pelan kayak gini perlu lebih sering ada di hidup lu tahu sendiri kemana harus kembali. Balik lagi ke realitas sehari-hari. Masalah uang jarang datang sebagai kejutan besar. Lebih sering datang sebagai hal kecil yang terus-menerus. Harga naik pelan-pelan, bukan lompat. Tapi cukup buat bikin napas makin pendek, gaji tetap. Atau naik sedikit, tapi rasa longgarnya nggak pernah ikut naik. Kita jadi pinter bertahan, ngurangin ini, nunda itu, ngakalin sana-sini, dan itu hebat, beneran. Tapi di balik kemampuan bertahan itu, ada pertanyaan yang jarang kita sentuh. Kenapa hidup yang cukup terasa makin sempit dari tahun ke tahun? Bisa jadi karena kita terlalu fokus ke angka, tanpa sadar melihat ruang. Ruang buat salah, ruang buat istirahat, ruang buat bernapas tanpa rasa bersalah. Hidup jadi efisien, tapi kering. Semua dihitung, kecuali lelahnya. Dan tanpa kita sadari, kita bukan cuma kerja buat hidup, tapi kerja buat mempertahankan keadaan yang rapuh. Bukan karena kita gagal, tapi karena sistem hidup sehari-hari pelan-pelan mengajari kita untuk bertahan, bukan merasa aman. Di bagian ini, gue pengen kita pelan-pelan jujur.
Bukan buat nyalahin diri sendiri, bukan juga buat nyari kambing hitam. Lebih ke arah menyadari hal-hal kecil yang kelihatannya wajar, tapi dampaknya besar kalau dibiarkan lama. Salah satu kebiasaan yang sering kejadian, kita terbiasa hidup di batas. Bukan karena mau, tapi karena dari dulu begitu caranya. Selama masih bisa bayar, selama masih bisa jalan, kita lanjut. Tanpa sadar, hidup di batas bikin pikiran selalu siaga. Sedikit aja ada pengeluaran di luar rencana, kepala langsung panas. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ruangnya sempit. Kesalahan lain yang sering nggak kita sadari, kita menganggap semua pengeluaran rutin itu wajar dan berhenti mempertanyakannya. Bukan soal mana yang salah atau benar, tapi soal apakah semua itu masih sesuai dengan hidup yang ingin kita rasakan. Kadang kita bilang, ini cuma sedikit, lalu bilang hal yang sama ke pengeluaran kecil berikutnya. Satu persatu kelihatannya ringan, tapi bareng-bareng mereka makan ruang tanpa permisi. Ada juga pola pikiran yang kelihatannya dewasa, tapi diam-diam melelahkan. Merasa bersalah saat ingin senang, merasa harus selalu kuat, merasa nggak pantas istirahat kalau kondisi belum benar-benar aman. Padahal, rasa aman itu sendiri nggak pernah datang dalam satu titik besar. Dia terbentuk pelan-pelan dari ruang kecil yang kita jaga. Kesalahan berikutnya bukan soal uang, tapi soal waktu. Kita jarang ngasih waktu buat berhenti dan ngelihat gambaran utuh. Hari ke hari terlalu padat, terlalu sibuk ngejar yang hari ini sampai lupa nanya, ini semua menuju kemana. Tanpa refleksi, kita hidup reaktif. Ada uang, dipakai. Ada masalah, ditutup. Ada lelah, ditekan. Dan karena semua orang juga begitu, pola ini terasa normal. Padahal normal belum tentu sehat. Yang paling halus dari semua ini, kita sering nyalahin diri sendiri diam-diam. Merasa kurang pintar ngatur uang, kurang disiplin, kurang keras berusaha. Padahal bisa jadi, yang bikin hidup terasa sempit bukan karena kita salah, tapi karena kita nggak pernah dikasih ruang buat belajar merasa aman. Kita belajar bertahan, bukan bernafas. Dan saat hidup cuma soal bertahan, bahkan gaji yang cukup bisa terasa kurang. Bukan karena angkanya, tapi karena tidak ada jarak antara hidup dan kelelahan. Mungkin di titik ini, kita nggak perlu nyari kesalahan besar. Cukup menyadari bahwa beberapa kebiasaan kecil yang kelihatan dewasa dan bertanggung jawab ternyata punya harga emosional yang jarang kita hitung. Dan itu wajar, manusiawi. Banyak dari kita ada di posisi yang sama. Di bagian ini, gua nggak mau ngasih rumus. Nggak ada langkah cepat. Nggak ada janji hidup langsung lega. Cuman sudut pandang lain. Pelan, tenang. Mungkin selama ini kita terlalu sering nanya, uang gua cukup nggak? Padahal pertanyaan yang jarang kita sentuh adalah, ruang hidup gua cukup nggak? Ruang buat salah tanpa panik. Ruang buat berhenti tanpa rasa bersalah. Ruang buat bilang, gua capek, tanpa merasa gagal. Uang sering kita lihat sebagai tujuan. Padahal lebih sering, uang itu alat buat menciptakan jarak antara hidup dan kecemasan. Kalau jarak itu tipis, apapun jumlahnya akan terasa menekan. Sudut pandang lain yang bisa dicoba adalah berhenti melihat pengeluaran sebagai musuh. Bukan berarti dibebaskan, tapi dipahami. Setiap pengeluaran itu cerita. Cerita tentang apa yang kita lindungi, apa yang kita takutkan, apa yang kita kejar. Saat kita mulai melihat uang sebagai peta emosi, bukan sekadar angka, kita pelan-pelan ngerti kenapa hidup terasa sempit. Bisa jadi bukan karena terlalu banyak pengeluaran, tapi karena semua pengeluaran diarahkan buat menambal rasa cemas. Rasa cemas tentang besok, tentang sakit, tentang diminta bantuan, tentang kejadian yang nggak bisa diprediksi. Sudut pandang ini nggak menyuruh kita langsung berubah. Cuma mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Kalau hidup gue sesempit ini, apa yang sebenarnya gue takutin? Mungkin juga kita bisa mulai memandang tenang bukan sebagai kondisi ideal, tapi sebagai proses. Tenang hari ini bisa berarti punya sedikit ruang lebih dibanding bulan lalu. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang nggak selalu waspada. Dan di sini, uang berhenti jadi simbol berhasil atau gagal. Dia cuman alat, netral, yang dampaknya tergantung bagaimana kita memposisikannya. Saat sudut pandang ini masuk, pelan-pelan tekanan berkurang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita nggak lagi mengukur hidup hanya dari satu sisi. Gaji cukup nggak lagi berarti hidup seharusnya sudah aman. Tapi jadi pertanyaan lembut,
Bagian mana dari hidup gua yang masih butuh ruang? Pertanyaan ini nggak minta jawaban cepat. Dia cuma butuh kehadiran, kesadaran. Dan mungkin itu langkah pertama yang selama ini terlewat. Di bagian ini gua nggak ngajak lu ngubah apa-apa dulu. Nggak ngajak ambil keputusan besar, cuman ngajak berhenti sebentar. Beneran berhenti. Kalau lu bisa, tarik napas pelan. Bukan buat nenangin diri, tapi buat hadir. Terus tanya ke diri sendiri, tanpa menghakimi. Selama ini, apa yang paling sering bikin pikiran lu tegang soal uang? Bukan angka pastinya, tapi momennya. Saat apa rasa sempit itu muncul? Saat mau tidur? Saat bangun pagi? Saat ada pesan masuk yang nggak terduga? Atau justru di tengah momen yang seharusnya santai? Coba ingat-ingat. Bukan buat nyari salah, cuman buat mengenali pola. Lalu tanya lagi, tanpa buru-buru menjawab. Apakah hidup lu sekarang memberi ruang buat salah tanpa langsung panik? Atau setiap kesalahan kecil terasa mahal secara emosional? Kadang, yang bikin hidup terasa sempit bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita hidup terlalu rapat dengan rasa takut. Takut nggak cukup, takut ngecewain, takut keadaan berubah. Dan rasa takut itu jarang muncul besar-besaran. Dia muncul halus, dalam bentuk waspada berlebihan, dalam bentuk susah menikmati momen kecil, dalam bentuk pikiran yang nggak pernah benar-benar istirahat. Coba tanya pelan-pelan, kapan terakhir kali lu merasa aman tanpa alasan khusus? Bukan karena gajian, bukan karena ada sisa, tapi aman yang tenang, yang nggak butuh pembenaran. Kalau susah jawabnya, itu bukan tanda kegagalan. Bisa jadi cuma tanda kalau hidup selama ini lebih banyak dijalani daripada dirasakan. Kesadaran nggak selalu datang sebagai pencerahan besar. Seringkali, dia datang sebagai keheningan kecil saat kita akhirnya jujur ke diri sendiri. Mungkin hidup terasa sempit karena terlalu lama kita hidup di mode bertahan. Dan mungkin juga, kesadaran itu sendiri adalah bentuk ruang pertama yang kita miliki. Ruang buat melihat, ruang buat mengakui, ruang buat bilang, oh ternyata ini yang gua rasain. Nggak perlu lebih dari itu dulu. Kalau lu masih dengerin sampai bagian ini, gua pengen bilang terima kasih. Bukan karena lu kuat, tapi karena lu mau jujur sama diri sendiri, meski pelan. Hidup dengan gaji yang cukup tapi rasa sempit yang menetap bukan tanda kegagalan. Lebih sering, itu tanda kalau lu sudah lama bertahan tanpa benar-benar diberi ruang. Dan itu capek. Wajar kalau capek. Obrolan ini nggak dimaksudkan buat ngasih jawaban cepat. Nggak juga buat ngerubah hidup dalam semalam. Cuman pengingat lembut, kalau hidup nggak selalu soal menambah, kadang soal memberi jarak. Jarak antara hari ini dan kecemasan. Jarak antara tanggung jawab dan rasa bersalah. Jarak antara bertahan dan bernapas. Perubahan, kalaupun datang, jarang datang sebagai langkah besar. Lebih sering, dia hadir sebagai kesadaran kecil yang kita bawa pulang tanpa suara. Mungkin besok hidup masih terasa sama, tagihan tetap ada, rutinitas jalan lagi. Tapi bisa jadi, ada satu momen kecil di mana lu berhenti sebentar dan sadar, oh, gua lagi tegang. Dan kesadaran itu sendiri sudah berarti sesuatu. Lu nggak perlu jadi lebih keras, nggak perlu jadi lebih cepat, nggak perlu jadi versi ideal siapapun. Cukup jadi manusia yang pelan-pelan belajar ngasih ruang buat dirinya sendiri. Kalau hari ini terasa sempit, nggak apa-apa. Lu nggak sendirian. Dan perasaan itu nggak salah. Kita semua lagi belajar hidup di tengah keterbatasan tanpa kehilangan diri sendiri. Sampai di sini dulu obrolan kita. Semoga di tengah hari-hari yang padat, lu nemu satu ruang kecil buat bernapas lebih panjang. Pelan-pelan.